Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Khairani dari kelas 11C. Di dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari ekosistem flora di dunia, yaitu saya akan menjelaskan ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput adalah salah satu kelompok ekosistem daratan atau terestrial yang terbentuk secara alami, mempunyai ciri khas seperti ditumbuhi tumbuhan jenis rumput, memiliki curah hujan terbatas dan tidak merata, diperkirakan 25-30 km atau per kilometer per tahun. Ekosistem padang rumput dapat ditemukan hampir di semua wilayah benua kecuali Antartika. Tapi secara geografis, wilayah persebarannya banyak di wilayah beriklim tropis dan subtropis. Ciri-ciri ekosistem padang rumput yaitu: yang pertama, terdapat di daerah beriklim tropis dan subtropis. Yang kedua, tumbuhan yang didominasi oleh rumput. Yang ketiga, hamparan lahan yang sangat luas. Yang keempat, memiliki jenis tanaman yang khas. Dan yang kelima, habitat berbagai jenis hewan. Nah, karena flora dan fauna di padang rumput termasuk wilayah yang sangat luas dan sistem perairan yang tidak merata, maka flora atau tanaman yang tumbuh di padang rumput sangat terbatas. Flora yang terdapat di padang rumput didominasi oleh flora yang berukuran pendek, misalnya seperti grama, buffalo, grasses, dan alpika, dan lain-lainnya. Tapi padang rumput juga ditumbuhi oleh beberapa pohon, hanya saja didominasi oleh rumput. Salah satu jenis tumbuhan yang terdapat di ekosistem padang rumput yaitu tumbuhan alpika. Sedangkan untuk fauna atau hewan yang terdapat di ekosistem padang rumput sangat beragam, terutama fauna yang menjadikan rumput sebagai fauna yang menghuni padang rumput, misalnya kuda air, zebra, buffalo, gajah, jerapah, rusa, dan lain-lainnya. Lalu, karena terdapat fauna herbivora, maka terdapat juga fauna karnivora yang menghuni padang rumput, misalnya singa, cheetah, serigala, hiena, dan lain-lain. Jenis-jenis rumput terbagi menjadi 4, yaitu 4 bagian. Yang pertama, padang rumput sabana atau savana. Padang rumput sabana merupakan padang rumput yang terdapat di iklim tropis. Tapi padang rumput sabana juga dapat tumbuh dan berkembang di iklim subtropis. Padang rumput sabana memiliki ciri seperti ditumbuhi oleh berbagai macam rumput-rumputan dan diselingi oleh pohon-pohon yang lumayan tinggi. Yang kedua, padang rumput stepa. Padang rumput stepa merupakan padang rumput yang luas, ditumbuhi rumput-rumput yang pendek, disebut juga sebagai padang rumput semi gurun karena tumbuhannya ukuran yang pendek dan warnanya hampir mirip dengan tanah. Yang ketiga, padang rumput prairie merupakan padang rumput yang tumbuh di area yang memiliki tanah berstruktur datar, landai, ataupun berbukit. Padang rumput ini ditumbuhi oleh rumput yang tinggi dan memiliki curah hujan yang tergolong rendah. Dan yang terakhir, yang keempat, padang rumput tundra merupakan padang rumput yang hanya ditumbuhi beberapa jenis rumput saja karena pengaruh iklim yang dingin dan pohon yang luas tumbuh juga terhambat karena kondisi iklim. Padang rumput tundra dapat ditemui pada daratan tinggi seperti area puncak gunung. Di padang rumput juga terdapat beragam komponen, tapi secara garis besar dibagi menjadi 2 macam, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik merupakan ekosistem padang rumput yang berupa benda mati, yaitu keadaan suhu, air, tanah, dan batuan cahaya matahari, dan iklim. Sedangkan komponen biotik disebut juga sebagai komponen hidupan pada suatu ekosistem, yaitu rumput, hewan, pohon, dan serangga. Selain itu, ekosistem juga ada manfaatnya loh, yaitu diantaranya: yang pertama, menyediakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Dan yang kedua, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, membantu mengatasi polusi udara yang tempat-tempat berlangsungnya daur ulang sampah organik pada ekosistem. Yang kelima, menjadi sumber senyawa organik yang dapat diperlukan untuk kehidupan. Upaya pelestarian ekosistem padang rumput yang dapat dilakukan yaitu seperti: yang pertama,
Tidak sembarangan memburu hewan dan memanfaatkan makhluk hidup lainnya secara sembarangan. Yang kedua, jangan rusak ekosistemnya, misalnya hindari membuang limbah sembarangan. Yang ketiga, lakukan reboisasi atau penghijauan kembali jika terjadi kerusakan. Itulah penjelasan materi tentang ekosistem padang rumput. Semoga dapat memberi manfaat untuk menambah pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Mutia Khairani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.